semua, selamat siang juga Bu Ai. Di sini saya akan membahas tentang tindakan yang tidak memiliki rasa cinta tanah air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelinus Tirta Jayanto, NIM 68 2018 Negara Indonesia merupakan negara tanah surga. Bagaimana tidak, kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah sukses membuat mata dunia tertuju pada negara kita ini. Selain itu, keberagaman suku, ras, budaya, dan agama sangat beragam tanpa menyebabkan konflik sosial. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa cinta tanah air yaitu 1. Tidak mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri artinya adalah menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Produk negeri adalah produk yang dibuat di dalam negeri, yakni Indonesia. Sedangkan orang yang tidak memiliki rasa cinta tanah air yaitu contohnya 1. Tidak pernah membeli dan menggunakan produk buatan negeri sendiri. 2. Tidak bangga akan produk buatan negeri sendiri. 3. Tidak meminimalisir penggunaan barang impor, yang artinya lebih sering menggunakan barang dari luar. 2. Tidak rela berkorban demi bangsa dan negara. Pengertian dari sikap rela berkorban sendiri adalah sikap kesediaan seseorang yang dengan ikhlas mau memberikan segala sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan contoh orang yang tidak rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu 1. Tidak suka memberi bantuan kepada orang lain atau dalam arti tidak peduli. 2. Tidak gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Memiliki sikap egois dan masa bodoh. Lalu yang ketiga, tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Artinya kita tidak merasa besar hati atau tidak merasa berbesar jiwa atau tidak merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Konsekuensinya ya tidak berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Contoh, tidak pernah memakai produk dalam negeri, tidak menghargai jasa pahlawan nasional, tidak memilih atau golput pada saat pemilihan caleg dan capres. 4. Melakukan perbuatan yang merugikan tanah air. Contoh, korupsi, merugikan keuangan negara, narkoba, merusak generasi muda bangsa, impor dan perdagangan barang ilegal, penyelundupan hewan dan tumbuhan langka, pencurian SDA laut oleh negara lain. 5. Tidak taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, 1. Melanggar aturan lalu lintas seperti tidak mengenakan helm ketika berkendara. 2. Mencontek saat ujian. 3. Tidak ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. 4. Tidak membayar pajak atau dalam arti telat dalam membayar pajak. Dan kelima, melakukan tindakan di luar hukum seperti mencuri, merampok, memeras, dan lain-lain. Cara mengatasi orang yang tidak memiliki rasa cinta tanah air yaitu dengan meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara. Pemuda merupakan aset terkuat yang dimiliki negara untuk merombak masa depan Indonesia menjadi lebih maju. Mereka dalam rentang usia 12 sampai 21 tahun cenderung memiliki perilaku untuk mencari jati diri dengan mencontoh segala kejadian di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh kita sendiri sebagai warga negara Indonesia untuk membentuk karakter pemuda yang memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan berbanding lurus dengan moral yang mencerminkan sikap bela negara yang tinggi. Mempelajari dan menghayati
sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dianggap dapat menjadi suatu keperluan yang cukup penting bagi pemuda Indonesia untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerjasama baik antara lembaga pendidikan dengan siswa maupun pemerintah dengan masyarakat. Program bela negara sangat sesuai untuk diterapkan di kalangan generasi muda dalam rentang umur sekitar 12-21 tahun, atau bisa dikatakan sebagai masa di mana remaja sedang dalam pencarian jati diri. Program tersebut akan membentuk jati diri pemuda yang memiliki rasa cinta tanah air. Karena pada dasarnya program bela negara adalah program sukarela bagi siapa saja yang ingin mengikutinya. Pemerintah harus menyediakan waktu yang tepat agar remaja-remaja yang ingin ikut serta dalam pemrograman ini dapat mengikutinya dengan nyaman, khususnya bagi pelajar agar tidak terganggu kegiatannya di sekolah. Program ini dapat dilaksanakan pada saat remaja memasuki sekolah menengah atas selama 1 bulan penuh. Pada saat ini, remaja sudah mampu berpikir matang dan bersosialisasi guna mendapatkan jati dirinya, sehingga nantinya akan menjadi bekal guna menghadapi efek negatif globalisasi di kalangan generasi muda. Generasi muda yang kuat dan beridealisme akan mewujudkan upaya bela negara dengan dipenuhi jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam dirinya. Pemuda bangsa yang baik adalah pemuda yang menghargai jasa pahlawan serta memiliki rasa cinta tanah air dan semangat bela negara yang tinggi untuk negaranya, yaitu Indonesia. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di dalam diri teman-teman atau Bu AI. Terima kasih atas perhatiannya.